Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara menurunkan ampere driver atau arus dari output sebuah driver. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika kita servis itu terkadang kita dihadapkan oleh chip LED yang arusnya kecil, sehingga kita diperlukan untuk menurunkan ampere driver. Nah, oke, marilah kita ikuti video ini sampai habis, karena pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali di dalam servis lampu LED, yaitu adalah cara menurunkan ampere driver. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teori-teorinya dan beberapa macam bentuk dari driver LED yang beredar di pasaran. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi utama, bagi kamu yang pertama kali gabung pertama kali mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, agar kedepannya nanti ketika kita upload video, kamu bisa diberikan notifikasi oleh YouTube dengan klik juga di bagian loncengnya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada beberapa skema. Ada berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. 7 skema yang telah saya print. Nah, ini nanti akan kita bahas agar kamu bisa memahami dari jenis-jenis driver ya. Oke, langsung saja. Di sini untuk driver di pasaran itu yang umumnya itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, IC driver, kemudian driver kapasitor yang seperti ini, ada kapasitornya, kemudian yang IC atau smart IC, jadi dia pakai IC. Nah, ini sama-sama pakai IC, akan tetapi beda. Nah, kalau ini constant current switching ya, ada induktor. Kalau ini IC tanpa induktor. Nah, nanti memang beda-beda cara penanganannya untuk setting arus drivernya. Oke, sekarang kita mulai dari skema paling atas. Sebentar, saya ambilkan dulu petelot. Oke, di sini coba kita dekatkan ya supaya kelihatan jelas. Nah, ini untuk yang pertama di sini adalah yang namanya transformerless driver. Transformerless. Nah, transformerless ini maksudnya adalah tanpa trafo, dan dia skemanya seperti ini. Bisa kamu lihat dan amati. Nah, coba tebak di mana letak pengaturan arusnya. Nah, oke, pengaturan arusnya di sini adalah ini, di bagian kapasitor. Nah, itu biasanya 1 mikro, ada yang 2 mikro, ada yang 1,5 mikro, dan lain sebagainya. Semakin besar mikro, dia nanti akan semakin besar pula arus yang dialirkan ya. Jadi semakin besar ini, semakin besar arus yang dialirkan. Kalau untuk resistor yang paralel ini hanya untuk pengosongan kapasitor ini. Jadi ketika tidak digunakan, dia nanti muatan kapasitor ini akan dihabiskan oleh resistor yang ada di sini. Nah, kemudian ini resistor serial. Nah, fungsinya untuk melindungi LED supaya lebih awet lagi. Dia tidak terlalu menurunkan arus. Nah, menurunkan arus akan tetapi cuma sedikit sekali. Nah, yang paling inti di sini setting arusnya. Untuk menambah arus, kalau yang seperti ini itu kapasitornya itu bisa diparalel. Itu kan seperti ini modelnya ya. Seperti ini tinggal kita paralel 2
salah gambar. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita tambahkan berikutnya sehingga nilainya akan bertambah dan arusnya juga akan bertambah. Nah, itulah yang dinamakan transformerless ya. Ini masih ada lagi. Nah, ini juga skema transformerless, akan tetapi diodanya dia sudah digambarkan model seperti ini. Nah, jadi tetap di sini kebalik ya. Nah, ini kapasitor. Nah, ini kapasitor untuk pembatas arus. Kemudian ini resistor untuk menghabiskan tegangan kapasitor ketika tidak digunakan. Nah, seperti ini. Dan tegangannya dia biasanya minimal pakai 400 volt untuk kapasitor bagian input ini. Nah, kemudian R3 ini tadi resistor serial ke LED, dan ini elko untuk perata tegangan ya. Jadi semakin besar elko di sini semakin bagus nyalanya, semakin stabil. Nah, ini tertulis 1 mikro, ini sebenarnya masih kurang. Seharusnya ini minimal dia pakai 47 mikro. Dan untuk tegangannya itu sesuai dengan tegangan LED di sini. Nah, misalkan LED di sini kan 3 volt. Nah, 3 volt. Jika dia serial sebanyak 10, otomatis kan 30 volt. Jadi minimal elko yang terpasang di sini itu minimal adalah 30 volt atau 40 volt atau 35. Harus di atas ini. Di atas dari tegangan total yang ada di sini. Nah, mungkin nanti ada yang tanya, misalnya ini diganti dengan tegangan yang 10 volt, apa yang terjadi? Nah, nanti akan meledak ini. Elko-nya akan rusak, akan meledak. Nah, oke. Mungkin sudah cukup untuk transformerless ya. Oh iya, tadi masih ada gambar satu lagi. Nah, ini. Nah, ini milik Philips ya, ini. Philips LED driver 3 watt. Itu pernah ada yang transformerless. Nah, dia sama. Di sini kapasitor pembatas arus, ini kapasitor pengosong, kemudian dioda penyearah, elko untuk meratakan tegangan, dan di sini tidak ada resistor serial. Nah, jadi dia langsung ya. Dan bentuknya untuk transformerless seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini elko di bagian ini, elko. Nah, kemudian kapasitornya. Nah, ini kapasitor. Di baliknya ada lagi. Ini ada resistor 47 ya, 47 ohm. Ini adalah resistor serial. Nah, kemudian di sini, nah ini MB10 biasanya. Ini adalah diodanya ini. Dan ini resistor kecil 474 470 kilo. Di sini adalah yang dia pengosong dari kapasitor. Jadi dia paralel dengan kapasitor ini. Nah, oke, kita lanjutkan supaya durasinya tidak terlalu panjang sekali ya. Nah, kemudian ini ada Philips LED driver 4 watt. Dia memakai IC BP2831. Nah, ini ada berbagai macam. Nah, ini yang ini tidak perlu kita perhatikan. Ini juga nggak perlu kita perhatikan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian ini. Ini ukurannya 2R1. Nah, 2R1 ya. Ini adalah resistor pengatur arusnya. Jadi yang di sini tidak perlu kita perhatikan. Yang lain-lain nggak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah kita cek IC, kemudian kita cek resistor yang ukurannya kecil, yang dia langsung nyambung ke arah negatif. Nah, ini elko negatif, dan di sini jalur negatif. Nah, biasanya pengatur arus untuk tipe IC switching seperti ini, yang ada induktornya atau trafo ya, dia pengatur arusnya akan nyambung ke bagian negatif. Nah, oke, selanjutnya ini ada gambar lagi, kita cek yang lebih mudah ya. Nah, ini IC BP2831 nya. Nah,
Biasanya ada tulisannya CS, current sense. Nah, current sense atau pengatur arusnya. Nah, dia di sini. Nyambung ke jalur negatif. Nah, ini ground ya, jalur negatif. Dia biasanya langsung nyambung ke resistor current sense atau resistor pengatur arus. Nah, ada juga lagi yang ini BP9938, ini lebih simpel lagi. Sebenarnya paling simpel di pasaran adalah tipe ini. Dia tidak ada komponen lain untuk embel-embel IC-nya. Kalau tadi kan banyak komponen-komponen ya ini. Nah, ini divider pembagi tegangan yang ke arah IC. Kalau ini tanpa kapasitor, langsung dia pin nomor 3 nyambung ke negatif. Kemudian pengatur arusnya ini selalu ada pengatur arus itu biasanya untuk tipe IC. Nah, kemudian ini HV dan juga drainnya. Nah, ini trafonya atau switchingnya ya. Nah, dia ada elko dan di sini juga ada elko. Nanti akan kita tunjukkan driver yang model seperti ini. Oke, saya ambilkan dulu. Nah, ini yang pertama. Ini driver IC ya nih. Tipe IC-nya adalah BP286T ya. Nah, dan di sini ada resistor ke arah VCC. Kemudian nah, ini resistor arusnya. Resistor arus ada di bagian RS1 dan RS2. Nah, itu kelihatan ya. Dan ukurannya adalah 1R74. Nah, 1,74 ohm. Nah, ini langsung ke current sense. Nah, ini. Dan ini jalur min ya, MB10F. Ini bagian minnya. Jadi bagian min ini selalu nyambung ke resistor arus. Jadi kita mudah untuk mencarinya. Tidak sulit sekali ini, sangat mudah. Dan untuk cara menurunkan arusnya nanti kita bahas ya. Ini masih kita pembahasan di bagian cara mencari bagian resistor current sense. Nah, ini tipe IC BP9938 yang tadi, yang paling simpel tadi. Nah, pin yang sini dia nyambung ke negatif, nah, langsung negatif ya. Kemudian satunya lagi ada 1R4, 1,4 ohm, nyambung ke negatif. Nah, ini ada dua tempat untuk resistor. Fungsinya untuk apa? Untuk memparalel. Nah, fungsi dari paralel ini untuk menurunkan dari resistor ini. Nah, karena resistor ketika diparalel dia nanti akan turun nilainya. Nah, oke. Selanjutnya kita untuk cara menurunkan arus di bagian yang driver tadi ya, ini driver yang ini. Nah, ini biasanya ada resistor. Untuk resistor ciri-cirinya ukurannya dia tidak terlalu besar, cuma beberapa ohm biasanya, sangat kecil sekali. Dan ciri-ciri lain itu biasanya dia di paralel. Jadi di bagian current sense atau pengatur arus ini biasanya resistornya kebanyakan dia paralel ya. Saya ambilkan contoh. Nah, seperti ini. Nah, pengatur arus di sini paralel. Nah, karena ketika resistor itu di paralel, dia nanti ukurannya akan menurun. Jadi semakin turun ukuran resistor ini, nah, arus yang keluar nanti akan semakin besar. Semakin turun, jadi outputnya arusnya semakin besar. Nah, jadi untuk menurunkan biasanya kita ganti resistor dengan ukuran yang lebih rendah, ataupun kita paralel menggunakan resistor lain. Nah, kita paralel di sini. Dan untuk menambah arus itu tadi ya, kita paralelkan. Kalau untuk mengurangi arus, jika dia resistornya ada paralel seperti ini, nah, seperti ini ya, kita tinggal lepas salah satu, otomatis dia nanti ukurannya adalah ini 3R9. Nah, sebelahnya kan 4R7 ini. Jadi ketika 4R7 kita lepas, dia ukurannya 3R9. Jadi nanti arusnya akan turun karena resistor bertambah ukurannya, karena paralelnya dia dilepas. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini ada 2R. Nah, 2R yang satunya misalkan 10 ohm,
yang satunya juga 10 ohm. Nah, otomatis ini nilai totalnya adalah 5 ohm hasilnya, karena dia di paralel. Secara singkat seperti itu. Ketika kita melepas salah satunya kita lepas, otomatis ini tidak 5 ohm lagi, akan tetapi 10 ohm. Secara logika nilainya ohm meningkat menjadi 10 ohm, sehingga arusnya nanti akan semakin rendah. Nah, oke. Untuk tipe IC driver seperti itu ya. Mungkin sudah dipahami, sudah bisa dipahami sampai di sini. Dan untuk yang ketiga ini juga IC driver, akan tetapi yang model seperti ini. Nah, dia bagian diodanya ini dan juga IC di sini dia menyatu ya. Kalau yang ini tadi, ini kan masih dua, dioda ada IC. Dan di sini yang model baru yang di pasaran itu ada yang seperti ini. Dioda dan IC-nya dia jadi satu. Ya. Nah, meskipun begitu, ini masih ada tempat untuk menurunkan dari arusnya. Kita coba lihat di sini ada skema ya. Nah, ini skemanya BP2863. Nah, seperti ini. Dia langsung ya, AC in. Nah, ini AC langsung input AC. Kemudian ground langsung nyambung. ROVP ini biasanya nggak dipakai di sini ya. Di bagian pin itu dikosongkan. Kemudian yang dipakai adalah CS. Nah, untuk pengatur arusnya. Dia nyambung ke ground atau negatif. Nah, di sini ya, negatif seperti itu. Untuk prinsip kerjanya sama. Ini nggak ada diodanya. Kalau yang ini tadi kan ada ya, ada dioda. Kalau ini nggak ada, karena diodanya sudah ada di dalamnya. Nah, coba saya ambilkan kertas. Oke. Nah, ini isi dari IC tersebut. Nah, jadi HV dan juga drain ini sebenarnya di dalamnya sudah ada diodanya. Dan ini untuk AC in, nah, dia sudah ada diodanya. Jadi dioda-dioda yang ada di yang seperti ini, nah, ini kan ada dioda. Dia sudah dimasukkan ke dalam satu IC. Jadi 1, 2, 3 komponen ini masuk ke dalam satu IC. 1, 2 dan rangkaian IC-nya. Nah, oke, mungkin sudah bisa dipahami. Dan yang terakhir di sini adalah driver lampu LED yang disebut Smart IC ya. Smart IC. Bentar. Nah, kita carikan ini. Smart IC itu seperti ini. Ini juga sangat banyak di pasaran, terutama tipe-tipe lampu LED yang COB ya. COB, HPL COB itu memakai Smart IC. Dia tidak pakai induktor, akan tetapi dia langsung. Biasanya komponennya adalah ini. Dioda bridge atau penyearah. Kemudian adalah tipe IC-nya. Nah, IC dia biasanya tetap ada bagian pengatur arus, resistor serial. Nah, di bagian inilah letak dari pengaturan arusnya. Simple. Mungkin kamu ketika mengikuti yang IC tadi sudah bisa menyamakan dengan ini ya. Meskipun ini nggak ada induktor, yang tadi ada induktor, prinsip kerjanya sama. Nah, contohnya ini ya, dia pakai IC ya, bagian negatif ya. Ini bagian negatif ke IC, output IC ke negatif LED. Nah, ini output IC ke negatif LED. Dan di sini ada resistor untuk pengendali arusnya, pengendali arus dari IC ini. Dan biasanya beberapa tipe itu dia paralel, IC-nya paralel seperti ini. Nah, ada dua biasanya, ada dua. Ini lebih meningkatkan wattnya lagi. Karena ketika satu IC ditambah IC lain, dia nanti arus yang lewat ke LED-nya ini lebih besar. Nah, ini ada dioda penyearahnya. Untuk tipe IC seperti ini biasanya dipakai di LED HPL COB ya. Nah, seperti ini. Ini adalah IC Smart IC kalau saya nyebutnya. Mungkin ada nama lain ya, bisa kamu tulis di komentar. Ini bagiannya adalah cuma IC dan juga resistor pengatur arus
atau resistor serial, dan dioda bridge. Ini paralel 3. Ini kalau nggak salah 30 watt. Ada banyak sebenarnya, ada yang 50 watt juga seperti ini. Nah, ini 50 watt. Nah, IC regulator ataupun smart IC. Nah, jadi pengendalian arus di sini diatur oleh IC ini. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa kita sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik suka, komentar, membagikan video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe, klik subscribe, karena kedepannya kita bagikan sesuatu yang bermanfaat, dan video ini nggak ada praktek ya, karena praktek sudah kemarin kita praktekkan untuk menurunkan IC ini. Bisa kamu cek videonya, karena kemarin videonya ada beberapa yang ada musiknya yang terkena hak cipta ya, jadi sehingga dia dihapus oleh YouTube untuk musiknya, sehingga tidak ada keterangan suaranya. Dan kemarin ada teman kita, sahabat Dokter Lampu TV, yang minta untuk dibuatkan lagi cara menurunkan dari arus driver ini, dan alhamdulillah di sini sudah bisa kita bikinkan dan lengkap dengan beberapa tipe driver ya. Ada beberapa driver. Jika kamu nonton dari awal sampai akhir, insya Allah bisa mengetahui tipe-tipe driver yang ada di pasaran. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.